bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Mutmainah dari kelompok 5 mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah. Di sini saya akan membahas mengenai materi kami yang bertemakan kaidah asasi yang kelima. Kaidah asasi yang kelima yaitu al-'adatu al-muhakkamah, yang artinya adat bisa dipertimbangkan dalam menetapkan sebuah hukum. Kaidah ini memiliki arti bahwa dalam suatu keadaan, adat itu bisa dijadikan pijakan untuk menetapkan sebuah hukum ketika tidak ditemukannya dalil syar'i. Pengertian adat secara bahasa yaitu diambil dari kata al-'awd atau al-mu'adah yang artinya berulang. Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan itu dinamakan adat. Dan sesuatu yang baru dilakukan hanya satu kali saja itu belum dinamakan adat. Sedangkan arti muhakamah adalah putusan seorang hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara dalam sebuah persidangan. Artinya, adat juga bisa menjadi rujukan oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang diajukan ke meja hijau. Di sini dapat disimpulkan bahwa sebuah tradisi baik umum atau khusus itu bisa dijadikan sebuah hukum dalam menetapkan hukum syariat Islam. Selama belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu, ataupun sudah ditemukan dalil nas tetapi dalil tersebut terlalu umum sehingga tidak bisa mematahkan adat. Namun bukan berarti adat bisa diterima begitu saja. Adat bisa diterima jika memenuhi beberapa syarat, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menyebabkan kemafsadatan, dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Yang selanjutnya adalah dasar hukum. Berikut ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mendukung kaidah ini adalah: yang pertama, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Yang selanjutnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah mereka atau istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dan selanjutnya ini adalah hadis riwayat Ahmad, Bazar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Ra'al muslimuna hasana fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'a muslimuna sayyi'un fahuwa indallahi sayyi'. Yang artinya, apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Yang selanjutnya adalah contoh penerapan dalam bidang ubudiyah. Penerapan dalam bidang ubudiyah ini membahas tentang waktu membaca zikir petang dan pagi. Dalam bidang muamalah, contoh kaidah ini tentang bunga bank. Dalam pembahasan ini, bunga bank di sini terdapat khilaf. Ada yang mengatakan bahwa bunga bank termasuk riba, dan ada pula yang mengatakan bunga bank itu bukan termasuk dalam riba. Contoh penerapan selanjutnya adalah dalam bidang siasah. Di sini contohnya adalah pemilih kepala desa atau kepala dusun. Antara dua calon tersebut antara lain adalah bernama Abu Bakar dan Umar. Nah, pada saat pemilihan, Abu Bakar memberi uang 100.000 begitu saja. Begitu juga Umar kepada masyarakat. Maka pemberian uang ini tergolong adat, bukan suap. Pemberian uang tersebut merupakan ganti atas upah kerja. Bukan berarti hal ini dibiarkan, akan tetapi harus dihabiskan secara perlahan. Selanjutnya dalam bidang jinayah. Dalam contoh ini, sebagaimana hukum Islam yang menjadi adat masyarakat Aceh. Apabila terjadi khawat atau perzinahan,
maka pelaku keduanya akan dicambuk dan diarak keliling kampung sebagai pelajaran bahwa ini perbuatan yang tidak patut untuk ditiru. Maka pemerintah tidak boleh melarangnya karena ini sudah menjadi adat yang berkembang dalam masyarakat Aceh tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengenai kaidah cabang dan penerapannya. Yang pertama adalah kaidah isti'mal nasi hujjati yajibul amalu biha, yang artinya apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujah atau alasan atau argumen atau dalil yang wajib diamalkan. Maksud kaidah ini adalah segala apa yang menjadi adat kebiasaan di masyarakat menjadi pegangan atau pedoman dalam arti setiap anggota masyarakat harus menaatinya. Contohnya adalah sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa jika membeli perabot rumah tangga dalam bentuk furniture, maka biaya pengiriman menjadi tanggung jawab penjual sampai ke rumah pembeli. Kaidah yang kedua yaitu innama tu'tabarul adadu idza taradat aw walabat, yang artinya adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu adalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Maksud kaidah ini menurut Imam Haramain yaitu suatu perbuatan dan perkataan yang terdapat di dalam sebuah masyarakat yang dapat diterima dan terjadi berkali-kali sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Oleh karena perbuatan atau perkataan itu terjadi berkali-kali sehingga diterimanya adat sebagai pertimbangan hukum. Namun sebaliknya, jika perbuatan atau perkataan itu jarang terjadi, maka tidak dapat digunakan menjadi pertimbangan hukum. Contoh kaidah ini adalah seseorang yang berlangganan surat kabar atau koran sudah menjadi kebiasaan kalau surat kabar atau koran diantar ke rumah pelanggan. Untuk itu, apabila berlaku akad langganan meskipun tidak menyebutkan pengiriman, secara otomatis surat kabar atau majalah tersebut diantarkan. Jika tidak diantar, maka pelanggan berhak komplain atau pengaduan. Kaidah yang ketiga yaitu al-ibratu li ghalibi syari'i la lin-nadiri, yang artinya adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia, bukan dengan yang jarang terjadi. Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan atau adat yang diakui merupakan kebiasaan yang terjadi secara luas dan menyeluruh. Di sini dapat kita ketahui syarat terbentuknya adat adalah terjadi secara terus-menerus dan dilakukan secara luas. Sesuatu yang jarang terjadi dan tidak dilakukan secara luas ini tidak bisa dianggap sebagai adat. Itu karena adat yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, yakni adat atau kebiasaan yang umumnya terjadi, bukan yang bukan jarang terjadi. Contoh aplikasi kaidah ini adalah masalah persaksian. Seseorang tidak diterima persaksiannya di depan hakim sebab adanya permusuhan dengan yang akan disaksikan. Kebiasaan seorang saksi yang demikian tidak mungkin memberi kesaksian secara jujur disebabkan adanya permusuhan. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-ma'rufu urfa kal masyruti syarto, yang artinya sesuatu yang telah dikenal karena urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat meskipun tidak secara tegas menyatakan, dan sesuatu yang telah dikenal secara adat dalam sebuah komunitas masyarakat adalah menempati posisi hukum yang sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan, walau sesuatu itu tidak disebut dalam sebuah akad. Yang selanjutnya adalah kaidah al-ma'rufu bainan tujarri kal masyruti bainahum, yang artinya sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Nah, maksud dari kaidah ini ialah segala sesuatu yang sudah umum atau biasa dikenal di kalangan para pedagang, maka posisi atau status hukumnya ini adalah sama dengan seperti sebuah ketetapan syarat yang berlaku di antara mereka. Kaidah selanjutnya yaitu
At-ta'yinu bil-'urfi kat-ta'yini bin-nas, yang artinya ketentuan berdasarkan urf seperti ketentuan berdasarkan nas. Sebuah ketetapan hukum atas dasar adat itu sama seperti ketetapan hukum atas dasar nas syariat Islam, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika telah diputuskan hakim dalam sebuah sengketa, misalnya dalam sengketa hukum perdata. Contohnya adalah menyewa rumah. Dalam masalah ini, biaya tagihan listrik sudah menjadi kebiasaan si penyewa yang menanggungnya bukan si pemilik rumah. Ketetapan tersebut memiliki ketentuannya sejajar dengan ketentuan hukum atas dasar nas, sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya, karena ini sudah menjadi tradisi dalam sewa menyewa rumah. Yang selanjutnya adalah kaidah al-mumtana'u adatun kal-mumtana'i haqiqatun, yang artinya sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Jadi inti dari kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya, seseorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut. Yang selanjutnya adalah kaidah al-haqiqatu tusraku bidalalatil adadin. Artinya, arti hakiki ditinggalkan karena ada penunjuk arti menurut adat. Apabila dalam hakikat tersebut terdapat halangan, maka hakikat ditinggalkan. Namun apabila terjadi pertentangan antara hakikat dengan adat dan dalam hakikat tidak terdapat halangan, maka hakikatlah yang diamalkan. Kaidah yang terakhir yaitu al-idhanul 'urfi kal-idhanil lafzi, yang artinya pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Diperbolehkan seseorang tamu memakan makanan yang telah dihidangkan oleh tuan rumah meskipun tuan rumah itu tidak mempersilahkannya. Hal ini karena menurut adat atau kebiasaan bahwa menghidangkan itu sama dengan mempersilahkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang kaidah asasi yang kelima. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.